Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami di kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang antroposfer. Fokus materi kita ada 4. Pertama adalah dinamika kependudukan, yang kedua adalah urbanisasi, yang ketiga adalah permasalahan sosial lingkungan, dan yang terakhir adalah pembangunan berkelanjutan. Topik ini sangat penting karena pertumbuhan dan perpindahan penduduk dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, hingga kondisi lingkungan. Dengan memahami materi ini, kita dapat mengetahui bagaimana perubahan jumlah penduduk dapat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Untuk lebih memahami materi tersebut, kita akan mulai dengan pembahasan mengenai dinamika kependudukan. Nah, materi kita yang pertama adalah dinamika kependudukan. Apa sih dinamika kependudukan itu? Dinamika kependudukan adalah perubahan jumlah, komposisi, dan persebaran penduduk yang terjadi dari waktu ke waktu. Perubahan ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah kelahiran atau natalitas, kedua adalah kematian atau mortalitas, ketiga adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Jika angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian, maka jumlah penduduk akan meningkat. Sebaliknya, jika angka kematian lebih tinggi, maka jumlah penduduk akan menurun. Migrasi juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Misalnya, perpindahan penduduk dari desa ke kota yang sering disebut sebagai urbanisasi. Dinamika kependudukan dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatnya tenaga kerja. Namun, mereka juga dapat menimbulkan masalah seperti kepadatan penduduk dan pengangguran. Urbanisasi adalah perpindahan pendudukan dari desa ke kota dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Biasanya, masyarakat melakukan urbanisasi untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, melanjutkan pendidikan, atau mendapatkan fasilitas hidup yang lebih lengkap. Kota dianggap memiliki peluang ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah pedesaan. Namun, jika urbanisasi terjadi secara berlebihan, hal tersebut dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, serta meningkatkan kebutuhan akan tempat tinggal. Oleh karena itu, urbanisasi perlu diimbangi dengan perencanaan pembangunan yang baik agar tidak menimbulkan masalah sosial di Selanjutnya, ada dampak urbanisasi. Urbanisasi memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya antara lain meningkatnya perkembangan ekonomi kota, bertambahnya tenaga kerja, serta berkembangnya berbagai sektor usaha. Namun, urbanisasi juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan, meningkatnya jumlah pengangguran, serta bertambahnya kawasan pemukiman kumuh. Selain itu, pertumbuhan kota yang terlalu cepat juga dapat menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau, serta meningkatnya pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mengolah pertumbuhan kota agar tetap tertata dengan baik. Permasalahan sosial lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan. Contohnya, permasalahan sosial antara lain kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, serta kurangnya fasilitas umum seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, lingkungan juga dapat terdampak, misalnya pencemaran udara, pencemaran air, penumpukan sampah, serta berkurangnya lahan hijau. Jika masalah-masalah ini tidak ditangani dengan baik, maka kualitas hidup masyarakat dapat menurun
dan lingkungan menjadi semakin rusak. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara untuk kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut adalah melalui pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi di masa depan untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Contoh penerapannya antara lain pengelolaan sampah yang baik, penggunaan energi ramah lingkungan, menjaga kelestarian hutan, dan serta penggunaan sumber daya alam secara bijak. Dengan menerapkan pembangunan berkelanjutan, diharapkan kesejahteraan manusia dapat tercapai tanpa merusak lingkungan. Oke, selanjutnya ada 3 contoh. Yang pertama adalah kemacetan di kota besar. Kedua, ada kota yang padat penduduk. Ketiga, sungai yang tercemari oleh sampah. Contoh nyata masalah kependudukan. Dinamika kependudukan dan urbanisasi dapat kita lihat di berbagai kota besar. Banyak kota besar mengalami kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, serta meningkatnya jumlah sampah setiap harinya. Hal ini terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk tidak selalu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Selain itu, banyak masyarakat yang datang ke kota tanpa memiliki pekerjaan tetap, sehingga dapat menyebabkan pengangguran, munculnya kawasan pemukiman kumuh. Hal ini menunjukkan bahwa pengolahan pertumbuhan penduduk sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Oke, selanjutnya sebagai kesimpulan, dinamika kependudukan merupakan perubahan jumlah dan persebaran penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Salah satu bentuk dinamika tersebut adalah urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bertujuan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, urbanisasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial, lingkungan, yaitu seperti kemacetan, pengangguran, dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukanlah pembangunan berkelanjutan agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi tanpa merusaknya lingkungan untuk generasi mendatang. Demikian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.